Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Ayumi Rahmah, dosen program studi akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Pada kesempatan ini, saya akan menemani teman-teman dalam membahas serta memahami mata kuliah standar akuntansi keuangan, khususnya mengenai PSAK 16, aset tetap. Melalui materi ini, kita akan mengenal definisi, pengakuan, pengukuran, dan juga pengungkapannya. Disimak hingga akhir ya, agar materi yang dipelajari benar-benar dapat dipahami dengan baik. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sebelum masuk ke materi, bayangkan ketika suatu perusahaan membeli sebuah gedung untuk operasional jangka panjang. Pembelian ini tentunya tidak akan langsung dicatat sebagai beban saat transaksi terjadi, melainkan harus melalui proses pengakuan dan pengukuran yang sesuai dengan standar. Disinilah PSAK 16 memberikan panduan mulai dari pengakuan awal hingga perlakuannya selama penggunaan aset tersebut. Penasaran kan bagaimana PSAK 16 mengatur aset tetap? Yuk kita bahas materinya bareng-bareng. Teman-teman semua, sebelum membahas lebih jauh mengenai aset tetap, perlu dipahami dulu nih definisinya. Di dalam PSAK 16 menjelaskan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam proses menghasilkan pendapatan, baik melalui produksi, penyediaan jasa, kegiatan administrasi, maupun disewakan, dan memiliki masa manfaat yang lebih dari satu periode. Dengan demikian, aset tetap harus memiliki bentuk fisik, digunakan dalam kegiatan operasional, serta memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang. Selanjutnya, kita masuk pada pertanyaan, kapan sih suatu aset tetap dapat diakui? Aset tetap dapat diakui ketika memenuhi dua syarat utama. Yang pertama adalah besar kemungkinan memberikan manfaat ekonomi di masa depan, dan yang kedua adalah biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Ketentuan ini berlaku baik saat aset pertama kali diperoleh maupun ketika terjadi biaya tambahan yang meningkatkan masa manfaat aset. Selanjutnya adalah tahap pengukuran awal. Aset tetap dicatat berdasarkan biaya perolehan. Biaya tersebut mencakup harga beli setelah diskon, biaya langsung hingga aset siap digunakan seperti pengangkutan dan juga instalasi, serta estimasi biaya pembongkaran atau pemulihan lokasi. Jadi, pengukuran awal ini tidak hanya melihat harga beli saja, tetapi seluruh biaya hingga aset siap dipakai. Dalam beberapa kasus, aset tetap diperoleh melalui pertukaran, bukan melalui pembelian langsung. Pada umumnya, aset tersebut diukur menggunakan nilai wajar. Namun, jika transaksi pertukaran ini tidak memiliki substansi komersial atau nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, maka aset tetap dicatat sebesar jumlah tercatat aset yang diserahkan. Setelah diakui pertama kali, aset tetap dapat diukur dengan menggunakan dua model, yaitu model biaya atau model revaluasi. Model yang dipilih ini harus diterapkan konsisten untuk aset dalam kelompok yang sama. Pada model biaya, aset dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan juga penurunan nilai. Sedangkan pada model yang kedua, yaitu model revaluasi, aset dicatat berdasarkan nilai wajar yang telah revaluasi, kemudian dikurangi penyusutan dan penurunan nilai setelahnya. Selanjutnya, jika perusahaan memilih model revaluasi, maka nilai aset tetap harus direvaluasi secara berkala agar tidak berbeda material dengan nilai wajarnya pada tanggal pelaporan. Frekuensinya tidak harus setiap tahun, tetapi bergantung pada perubahan nilai wajar aset. Ketika dilakukan revaluasi, seluruh aset dalam kelas yang sama, contohnya adalah tanah, bangunan, mesin, kendaraan, atau peralatan kantor, juga harus ikut direvaluasi. Hal ini dilakukan untuk menjaga konsistensi dan keterbandingan nilai aset dalam kelompok tersebut. Sekarang kita masuk ke bagian penyusutan. Penyusutan dilakukan dengan cara mengalokasikan nilai aset secara sistematis sepanjang umur masa manfaatnya. Metode penyusutan yang digunakan sebaiknya mencerminkan bagaimana aset tersebut memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan. Selain itu, perusahaan perlu meninjau kembali estimasi umur manfaat dan nilai residu aset setidaknya di akhir tahun. Jika terjadi perubahan, maka dicatat sebagai perubahan estimasi akuntansi.
Secara umum, metode penyusutan yang sering digunakan meliputi metode garis lurus, metode menurun, dan metode unit produksi. Selanjutnya mengenai penurunan nilai. Pada setiap akhir periode, perusahaan perlu meninjau kembali aset tetap yang dimiliki untuk memastikan apakah ada indikasi penurunan nilai. Penurunan nilai terjadi ketika nilai tercatat suatu aset lebih tinggi dibandingkan dengan nilai yang dapat dipulihkan kembali. Selanjutnya adalah untuk penghentian pengakuan. Aset tetap akan dihentikan pengakuannya ketika sudah tidak lagi memberikan manfaat bagi perusahaan. Umumnya, hal ini terjadi ketika aset tersebut dilepaskan, misalnya dijual atau dipindah tangankan, atau ketika memang tidak ada lagi manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari penggunaannya. Dan yang terakhir adalah pengungkapan. Pengungkapan aset tetap mencakup informasi mengenai dasar pengukurannya, metode penyusutannya yang digunakan, umur manfaat atau tarif penyusutan, serta jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. Dengan memahami seluruh tahapan terkait aset tetap, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pengolahan aset tetap tidak hanya berhenti pada pengakuan awal saja. Pada kenyataannya, proses tersebut berlanjut melalui penyusutan yang sistematis, penelaahan penurunan nilai secara berkala, hingga penghentian pengakuan ketika aset tidak lagi memberikan manfaat ekonomi. Oleh karena itu, melalui pengungkapan yang memadai dan transparan, entitas dapat menyajikan informasi yang andal, sehingga pengguna laporan keuangan dapat mengambil keputusan secara tepat berdasarkan kondisi aset tetap yang sesungguhnya. Alhamdulillah, materi pada pertemuan kali ini telah kita bahas bersama dengan baik. Semoga apa yang telah dipelajari memberikan manfaat dan menambah pemahaman kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Apabila terdapat kekurangan, saya memohon maaf. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.